Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Biar saja, saya main-main kok. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Ta'lim Ma'rifat Gresik Balong Panggang. Judul yang kita angkat kali ini adalah dugaanku banyak ulama-ulama bodoh di sini. Sama seperti kemarin ya, kami goreng lagi ya. Dari dugaan kemudian delik menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana. Anggap aja kita main-main belajar hukum ya. Dari dugaan kemudian meningkat menjadi tersangka ya. Karena kena dua delik ya. Dua sangkaan tuduhan ya. Yang itu kalau si tersangka nggak bisa menjelaskannya berarti dia meningkat ke terdakwa. Nah, dan kalau terdakwa kemudian diproses hukum kemudian dijatuhi sanksi hukum yang berlaku, maka dia menjadi terpidana. Kita belajar main-main, belajar hukum. Ini pesanannya Pak Daeng ya, Daeng Makassar ya, cuman saya nggak sebut nama ya. Daeng pengacara ya, biar seru bang. Kita goreng itu ya, ulama-ulama dunia bodoh-bodoh itu dengan bahasa yang pendekatannya ke arah hukum. Nah, kita main-main demikian. Sekali lagi saya ulangi ya, judulnya adalah dugaanku banyak ulama-ulama bodoh di sini. Nah, silakan dibantah ya. Kami kan ya berharap lah ya, ada yang menyanggah, ada yang membantah ulama-ulama ini ya. Yang saya bodoh-bodohkan itu kan harusnya kan berontak, protes, kemudian konfrontasi dengan kami. Kok diem semua? Udah dibilang goblok, taek, jancuk, picek, matamu, asu. Kok diem aja? Tapi ya, membalas uraian-uraian Ta'lim Ma'rifat harusnya dengan bahasa yang ilmiah. Jika saya salah, salahnya di mana? Jika saya salah, yang benar bagaimana? Nah, delik-delik yang saya sangkakan kepada ulama-ulama dunia yang bodoh-bodoh, satu adalah tentang syahadat. Mereka menyesatkan umat manusia ya dengan tafsir agama, membelokkan agama yang bunyinya bersaksi dan menyaksikan menjadi sebatas ucapan kata-kata kalimat saja. Harusnya aku bersaksi, berarti harus ada disaksikan dong, betul ya? Jika ada sesuatu ya, tapi nggak kau saksikan, berarti kau nggak bisa bersaksi. Misalkan ya, ada lonceng bel ini ya, tapi saat ini nggak kau lihat, berarti kan kau nggak bisa bersaksi. Nah, misalkan kamu papasan sama orang, misalkan berpapasan sama siapa? Pak Dul Kamit, ya bintang tamu kita ya. Kamu papasan tapi nggak lihat, maka itu hukumnya bersaksi apa enggak? Tidak ya. Walaupun dia di dekatmu sekalipun, tapi jika kamu nggak bersaksi, kamu nggak melihat wujudnya dengan mata kepalamu langsung, berarti kamu nggak bersaksi ya. Berarti bersaksi itu satu syaratnya ya, ada wujudnya, dan yang kedua adalah kau saksikan.
dengan mata kepalamu sendiri. Nah, walaupun dia ada tapi nggak kau saksikan, berarti kau bukan bersaksi namanya. Nah, berarti tentang syahadat ini ya, saya duga ulama-ulama dunia itu gak ngerti tentang syahadat. Maka mereka menyelewengkan praktek syahadat hanya dengan mengucapkan dua kalimatnya dengan sama sekali tidak bersaksi. Dia gak ketemu wujudnya dan tidak dilihat dengan mata kepalanya sendiri. Maka syahadatnya adalah dusta, omong kosong, atau sesat lagi menyesatkan. Itu delik yang pertama. Yang kedua, mereka gak ngerti cara berzikir. Jika zikir diartikan mengingat secara harfiah, apa yang kau ingat akan Allah? Walaupun kau ya di mana-mana ya gembar-gembor, zikrullah, biar nggak apa biar. Zikrullah ya, zikir hisib, zikir asmaul husna, zikir tahlil, zikir istighosah dan sebagainya ya. Tapi pertanyaannya, bagaimana caramu mengingat Allah? Nah itu dia ya. Dan saya duga mereka ini, ulama-ulama ini gak ngerti. Nah saya tunggu ya. Bagaimana caramu menjelaskan cara mengingat Allah, sementara yang kau ingat, laisa kamitslihi syai'un, dan ada di Malik Yaumiddin. Ya? Maka, jika arti daripada laisa kamitslihi syai'un adalah tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk, berarti kamu nggak bisa membayangkan angan-angan, apalagi melihat, apalagi mau mengingat. Nah, saya duga ulama-ulama ini bodoh, goblok, tolol, sontoloyo, plonga-plongo. Silakan dijelaskan, monggo ya. Kemudian yang ketiga, saya duga mereka ini nggak tahu metodologi sholat. Mereka hanya tahu ya sholat secara jasmaniyah, yaitu dengan bacaan dan gerakan sholat saja. Tapi tidak tahu cara menyambungkan sholatnya akan Allahu subhanahu wa ta'ala. Jika ada yang bisa menerangkan caranya sholat bisa mi'raj, bisa khusyuk, coba terangkan. Saya menduga ulama-ulama ini bodoh. Ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya, mursyid, syekh, sayyidi syekh, yang palsu-palsu ini mereka bodoh ya. Ini publik live dilihat banyak orang ya. Kemudian yang ketiga, tentang iman. Saya duga mereka ini tidak tahu iman. Silakan baca di Asy-Syura 52 ya. Dan sebelumnya ini kau tidaklah mengerti kitab, kau tidak pula mengerti iman. Demikian ini kami jadikan nur dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Berarti sebelum kau ditanamkan nur ke dalam dirimu, kau sama sekali tidak ngerti apa itu kitab Quran, tidak pula mengerti iman. Saya menduga ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib ini pun gak ngerti apa sebetulnya iman. Iman bukan thinking, kepercayaan, keyakinan, tapi iman adalah nur yang dimasukkan ke dalam dadamu saat kau baiat masuk tarekat. Pun bahaya. Dan yang ketiga kelima ya, saya menduga ulama-ulama ini gak ngerti apa yang disebut sebagai Quran Qadim. Jika dia ngerti Quran Qadim, dia gak mungkin membahas Quran yang mushaf. Nah, mereka membahas kitab mushaf karena mereka tidak mengerti kitab yang Qadim. Mereka ceramah dengan begitu gayanya karena mereka pasti tidak ketemu dengan Quran yang Qadim.
Nah, saya menduga mereka gak ngerti ya. Silakan terangkan ya. Misalkan yang ngaku-ngaku ya. Bagaimana caramu ketemu dan mendapatkan Quran yang qadim dan bagaimana cara membacanya. Saya menduga mereka gak ngerti. Kecuali hanya sebatas membaca Quran yang mushaf, yang tulisan, lafal dan huruf. Padahal di surat Al-Waqiah menyampaikannya, tidak mungkin kau bisa menyentuh Quran kecuali oleh roh yang disucikan. Berarti menyentuh, membaca Quran harus dengan roh, bukan dengan akal, bukan dengan panca indera. Saya menduga ulama-ulama ini gak ngerti. Nah. Kemudian yang keenam adalah tentang wasilah. Saya menduga mereka ini ulama-ulama dunia ini gak ngerti. Sehingga mengiranya bisa langsung berhubungan dengan Allah dengan sholatmu, dzikirmu, baca Quran dan doamu dengan kemampuan manual, akal dan panca indramu sendiri. Sedang di Al-Waqiah ya, Al-Maidah 35, hubunganmu dengan Allah untuk munajat harus dan wajib lewat jalan wasilah. Berarti jika kau nggak ketemu jalan wasilah, kau nggak bisa berhubungan. Sholatmu gak nyambung, ibadahmu gak nyambung, semua gak nyambung. Saya duga mereka ini goblok, bodoh. Ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib, ataupun mursyid ya. Kemudian yang ketujuh. Saya menduga mereka menafikan Rasul zaman ini. Dianggapnya nggak ada lagi Rasul. Katanya setelah Rasul Muhammad nggak ada lagi Rasul. Sedangkan di Al-Atbah 128 ada. Saya menduga mereka ini gak ngerti siapakah Rasul zaman ini. Atau disebut Rasulum min anfusikum. Dan juga banyak ayat-ayat tentang ini di ayat yang lainnya yang menyampaikan bahwa ada Rasul di antara kaummu sendiri, di zamanmu, di antara umat ya. Di antara kamu ya. Saya duga mereka gak ngerti ya. Kemudian yang berikutnya. Saya duga mereka gak tahu cara menembus akhirat. Bahkan mereka mendakwakan agama dengan berkeyakinan akhirat itu nanti katanya. Mereka mengira akhirat itu nanti setelah mati. Maka ibadahnya mereka hanya sebatas ibadah jasmaniah, akal. Yang akal itu tidak bisa menembus alam roh atau alam akhirat. Nah, saya menduga mereka gak ngerti metodologi untuk menembus akhirat. Karena menembus akhirat tidak mungkin dengan akal, pengetahuan, kemampuan fisikamu ya, atau dengan akal dan panca inderamu. Gak mungkin ya. Kemudian mereka juga nggak tahu caranya mi'raj, sehingga mereka meyakini bahwasanya mi'raj itu adalah mukjizat Nabi. Sedangkan Nabi menyampaikan as-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin atau orang beriman. Mereka nggak ngerti ya cara mi'raj karena mereka pun tidak tahu apa itu iman. Tidak tahu apa itu baiat nur, iman dan nur kitab. Dan kemudian ya, yang ke-10, mereka ulama-ulama dunia goblok-goblok tidak tahu sifat wujudnya Allah yang di dunia. Yang bernama di dunia ini pasti ada kaitan dengan panca indera. Entah itu terlihat, cium, meraba, dengar dan rasakan. Nah, yang bernama Allah, dia menerangkan sifat wujudnya di dunia ini. Ada sifat wujudnya. Nah, saya duga mereka ini ulama, kiai, ustadz, gus, habib, buya, mursyid yang goblok-goblok. Mereka gak ngerti di manakah sifat wujudnya Allah yang di dunia. Silakan dibantah kalau mampu. Dan yang ke-11, mereka tidak tahu di manakah dia bisa ketemu siratal mustaqim, yaitu jembatan untuk nyebrang ke akhirat dan juga nyebrang melewati lapis-lapis langit akhirat sehingga
sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang di Malik Yaumiddin, di puncak langit akhirat tertinggi. Itu semua dugaan Mr. Tem kepada ulama, kiai, ustadz, Gus, Habib, Buya, Mursyid. Kalau kau bisa menerang ini, berarti kau leker ya. Berarti kau bisa tuntut Mr. TM ya. Berarti Mr. TM ini penyebar berita bohong. Ataupun memecah belah umat. Ataupun penistaan agama. Ataupun penistaan ulama-ulama ya. Silakan dijawab ini secara ilmiah yang nalar logik tinggi. Tetapi jika kalian tetap diam, nggak berani buka suara dengan tuduhan saya, berarti memang ulama-ulama di sini adalah ulama bodoh. Berarti kiai-kiai di sini adalah kiai yang bodoh. Ustadz, Gus, Habib, Buya, mereka adalah golongan orang-orang bodoh yang sesat lagi menyesatkan. Silakan publik menilai ya. Apakah Mr. TM yang benar ataukah mereka yang benar? Jika mereka yang benar, berarti Mr. TM wajib salah ya. Maka Mr. TM juga silakan dituntut rame-rame ya, dihukum rame-rame ya. Boleh ya, silakan. Dipenjara boleh, dirajam boleh ya. Dimatikan pun boleh ya. Tetapi ya, saya tuduh mereka gak ngerti ini. Silakan ya. Yang melihat video saya ya, amati betul ya. Tuduhan saya kepada, sangkaan saya kepada ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, dan Habib. Mereka itu tidak mengerti tentang ini semua. Kalau mereka ngerti, pasti mereka akan turun gunung dan konfrontasi dengan uraian-uraian ilmiah saya. Tapi jika mereka memang beraninya diam aja, sementara sudah saya kaplok, sudah saya ludahin, seperti ini, harga diri mereka sudah nggak ada. Mereka cuman kecoa kakus di mata saya. Mr. TM yang brilliant, baik dan tidak sombong. Saya tunggu ya responnya ya. Guys, ini publik ya. Medsos langsung. Sebarkan lewat WhatsApp, lewat YouTube, lewat Facebook. Bahwa Mr. TM membodoh-bodoh, goblokkan, sesatkan, kafirkan ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, dan Habib dunia ya. Tapi bagi kami ulama yang asli, kiai yang asli, Gus yang asli, Habib, Buya yang asli, tetap junjungan yang saya taruh di atas kepala ya. Makanya supaya masyarakat bisa membedakan mana yang asli, mana yang palsu. Demikian juga mana Islam yang asli, mana Islam yang palsu. Jangan kau samaratakan, kau kira sama ya. Sehingga orang asal nyocot yang menamakan Islam ke Arab-Araban, ngomong makrifat, hanya sebatas teori dangkal, kau kira itu adalah menyampaikan agama yang benar. Bukan. Silakan ya, saya tunggu ya. Inilah dakwaan saya, tuduhan saya, dugaan saya bahwa ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, Habib, Syekh yang sebelah kiri ya, mereka sama sekali tidak ngerti. Baru syahadat, silakan dikupas ya. Saya kaploki dengan ulama, dengan uraian-uraian ilmiah, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tata satu pun nggak ada yang nongol membantah uraian kami. Bahwasanya syahadat itu harusnya bersaksi dan menyaksikan, bukan sebatas mengucapkan. Kalau kau mengucapkan tapi nggak bersaksi, berarti kau belum kenal siapa Tuhanmu yang di dunia. Dan jika kau nggak kenal Tuhanmu di dunia, kau nggak akan kenal akan Tuhan yang di akhirat. Maka dengan itu, nggak ada jalan lain. Seluruh manusia yang beragama, entah itu Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi atau apapun, wajib lewat metodologi wasilah yang dibawa oleh Rasul di zamannya masing-masing. Berarti fix sesat jika ada yang mengajarkan tidak ada lagi Rasul setelah Nabi Muhammad. Ada.
Karena Qur'annya menyebutkan ada dan harus kau cari siapakah dia. Dialah Rasulun min anfusikum yang disampaikan di dalam surat atau bahasa 128. Demikian yang bisa kami sampaikan. Demikian parahnya ya. Ulama yang sudah nggak ada harga dirinya ya. Kalian saya bodohkan tak taek no jancuk no. Kalian tetap hanya bisa diam. Kalau saya salah, salahnya di mana? Kalau saya salah, yang benar bagaimana? Kalian, ulama, Kiai Ustadz Gus, Buya Habib, dan Syekh, tunjukkan pesonamu. Ya? Oke? Demikian yang ngeri-ngeri sedap ya. Ani adalah Mr. TM atau disebut Buya atau Habib Jancuk zaman ini ya. Yang brilian baik tidak hati dan tidak sombong. Yang berani mengoreksi agama Islam yang sesat, menyesatkan. Ulama yang sesat menyesatkan. Tapi kami tidak hanya menyesatkan ya, tapi menunjukkan ini loh ada Islam yang benar yang lewat metodologi. Bukan cuma Islam teori, dogma, cerita mengkosong tok, tapi tidak ilmiah dan tidak bisa kau buktikan. Bullshit semuanya. Salam jancuk, matamu asu, picek, tailasu, cukimbai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan, Dos.